ada yang bahagia ya hari ini. Contoh Koko Tito tahu nggak? Siapa ya? Cece. Kalau begitu gimana kalau kita tanyakan dia ya, kok dia bahagia sekali hari ini? Yuk kita tanya yuk. Cece kok bahagia sekarang? Karena hari ini hari kemenangan Yesus yang bangkit dari maut. Wow, luar biasa sekali. Pantasan Cece Mary bahagia karena hari ini katanya hari kemenangan. Karena Tuhan Yesus telah apa? Telah bangkit dari maut, adik-adik. Wah, luar biasa sekali. Nah, kalau begitu Cece Mary gimana nih? Nah, kalau kita membedakan nggak asik. Jadi kita panggil teman kita satu lagi. Siapa ya teman kita? Koko Tito tahu nggak sih? Kita panggil aja ya. Oh, kita panggil. Yuk, kita panggil sama-sama atau sendiri? Sama-sama. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Contoh. Lagi. Contoh. Wah, sekali lagi kayaknya dia nggak dengar ya. Kok nggak datang-datang ya teman kita satu ini? Kecewa lah kita ya. Kita panggil satu lagi Ya, ya. mana tahu bisa ya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Contoh. Halo adik-adik. Wah, tadi pas kakak dalam perjalanan dari Mentawa jauh sekali. Wih, kakak seolah-olah ada dengar suara memanggil-manggil. Wah. Iya. Kenapa ini? Waduh, rapinya, cantiknya. Cantik juga lah. Ada apa ini? Ngumpul-ngumpul kok dan Cece. Nah, Ini Tuhan Yesus bangkit dari kayu salib. Dia bangkit dari maut-mautnya. Wow, pintar sekali. Yesus yang tersalib, mati, dan bangkit. betul sekali. Tepat juga ya hari ini ya, contoh ya. Iya, tentu kita juga tidak hanya kita yang bersuka cita karena Yesus bangkit, tetapi kita semua, terutama adik-adik yang ada di sekolah minggu GPKRIS Pasar Baru. Ya, betul sekali. Tapi nggak seru loh contoh. Seandainya contoh tidak memperkenalkan diri, kan ada adik Wih, jangan terlupa saking senangnya contoh. Contoh, makasih. Iya, nama contoh Panulis. Panulis Saguntung, contoh dari suku Mentawai. Oke, nggak usah lama-lama contoh. Kita memuji Tuhan. Betul, karena ada adik di rumah sudah nggak sabar ya. Apalagi siapa kok? Apa? Tito. Ya, kalau begitu, yuk kita sama-sama memuji Tuhan ya. Kita bangkit berdiri. Diri semua kita bernyanyi. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun dia bisa, dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat aku cinta. Oke, sekali lagi ya. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Apapun dia bisa, dalamnya hatiku
disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Berkuasa Maut tak berdaya, sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya, dia bangkit kita dan menang. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya, bangkit dan menang. Oke teman-teman, sekarang kita akan menyanyikan lagu persembahan Kumenang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun.
Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Sekali lagi adik-adik ya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena apa, Dedi? Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan cinta kepada saya, kepada adik-adik, kepada papa, mama, dan semuanya. Nah, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya persilakan kepada yang menyampaikan cerita sekolah minggu. Halo adik-adik. Semua membawa teman baru nih, ya. Ya, adik-adik pasti penasaran nih siapa ya? Betul. Wah, wajahnya juga asing banget ya, nggak pernah ketemu ya. Mirip, ada yang pernah mirip-mirip nggak ya sebelumnya? Contoh-contoh sebelumnya, sebelum contoh ini kira-kira di dalam pikiran adik-adik ada nggak yang mirip ya? Mungkin ada kali yang mirip-mirip ya. Mirip siapa ya? Iya. Tuhan telah mengirim di tengah kita adik-adik seorang hamba Tuhan yang baru untuk bisa melayani kita ke depan. Nah, mulai hari ini dia akan melayani kita adik-adik. Dia akan bercerita di tengah-tengah kita. Nah, terlebih dahulu adik-adik semua akan memperkenalkan secara langsung ya bahwa contoh yang akan melayani kita pada hari ini, mulai hari ini, namanya adalah contoh siapa ya? Erni. Contoh Erni. Jangan lupa ya adik-adik untuk nama panjangnya. Kalian bisa cari tahu ya nanti kalau ketemu langsung ya. Boleh. Pokoknya untuk saat ini kita kenal contoh Erni dengan nama contoh Erni. Selamat datang, selamat bergabung bersama contoh. Ya. Selamat melayani kita semua. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati pelayanannya di sini Amin. bersama kita semua dan biarlah kita semua boleh diberkati oleh pelayanan contoh. Adik-adik sebelum contoh bercerita mungkin semua mengucapkan selamat Paskah terlebih dahulu ya untuk kita semua ya. Selamat Paskah adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mungkin adik-adik baru pertama kali ngelihat contoh. Jadi contoh mau memperkenalkan diri ya seperti yang tadi dikatakan sama semua. Jadi contoh namanya contoh Erni ya, contoh Erni. Mudah kan? Terus contoh itu asalnya dari Kupang, jauh sekali ya. Tapi bersyukur karena bersama-sama kita bisa saling mengenal dan bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu contoh mengajak adik-adik semua yang ada di rumah duduk dengan tenang, mempersiapkan Alkitabnya karena contoh Erni akan menceritakan firman Tuhan untuk kita semua. Itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus sangat baik. Hari ini adalah hari Paskah. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia menjadi juru selamat kami.
mati dan bangkit. Dan hari ini kami bersama-sama merayakan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami semua, Contoh Erni akan cerita dan kami anak-anak yang akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati dan sertai kami supaya kami sungguh-sungguh mendengarkan cerita firman Tuhan, dan kami juga bersama-sama mau taat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Adik-adik, hari ini adalah hari Paskah, hari yang harusnya membuat adik-adik dan Contoh Erni dan semua termasuk papa mama, kakek dan nenek kita bersuka cita karena Tuhan Yesus telah bangkit. Nah, karena Tuhan Yesus telah bangkit, adik-adik semua, hari ini kita bersama-sama akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari kitab Matius. Adik-adik yang ada Alkitabnya, ya boleh buka Alkitabnya. Dari Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, ya. Contoh Erni akan menceritakan bagian firman Tuhan ini untuk adik-adik semua. Harap menyimak baik-baik, harap dengarkan baik-baik, ya. Nah, adik-adik kira-kira begini ceritanya. Jadi pada waktu itu, waktu hari masih pagi begitu ya, hari pertama minggu itu, tiba-tiba ada beberapa perempuan. Mereka ngapain ya Contoh? Mereka ternyata pergi ke kubur Yesus. Emang ada yang nyuruh ya? Gak ada sih. Tapi mereka ke sana ngeliat masih ada nggak ya Tuhan Yesus di dalam kubur itu. Soalnya tadi kan lagu yang kita nyanyikan itu kan Yesus disalib karena kasihnya kepada kita. Nah, kan udah disalibkan, terus mati, dikuburkan. Lalu kemudian dia bangkit nggak ya? Tentu dia bangkit. Seperti tadi pujian yang tadi kita nyanyikan bersama-sama, dikatakan bahwa pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi pada waktu itu Maria Magdalena dan Maria yang lain itu mereka pergi sampai ke kubur itu. Terus apa yang terjadi? Firman Tuhan mengatakan bahwa terjadilah suatu gempa bumi. Kalau gempa bumi itu gimana ya? Pasti gini kan? Nih, goyang-goyang ya. Kita jadinya kayak gak bisa berdiri tetap. Nah, itu dialami oleh perempuan-perempuan itu. Apa yang dikatakan pada waktu itu? Ternyata di dalam peristiwa gempa itu ada seorang malaikat Tuhan datang ke situ dan bilang, "Hei, perempuan-perempuan, kalian ngapain di sini?" "Oh, kami sedang mencari Yesus, melihat kubur Yesus." "Oh, dia nggak ada di sini, dia sudah bangkit." Wah, adik-adik, waktu itu mereka itu ya namanya tadi ada gempa, tiba-tiba ada seorang malaikat duduk di situ kan, bilang dia nggak ada di sini. Mereka ketakutan. Nah, tapi adik-adik, setelah perempuan-perempuan ini mereka mendengarkan pesan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu, di ayat yang ke-6 dikatakan bahwa, nih lihat ya adik-adik, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Nah, ini bukan Contoh Erni yang ngomong loh, tapi ini firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Wah, senang ya. Nah, jadi adik-adik, setiap hari Minggu kalau kita itu beribadah, ya, kalau misalnya contohnya ingatin atau papa mamanya bilang, kalian harus siap-siap ya, kamu harus siap ya, nanti ada ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik jangan malas-malas, karena apa? Hari Minggu itu adalah hari di mana kita semua anak-anak Tuhan, jadi bukan cuma adik-adik, teman adik-adik, baik yang ada di Jakarta, yang ada di Surabaya, yang ada di luar negeri, pokoknya semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita merayakan, kita bersuka cita karena Tuhan Yesus telah bangkit. Nah, kalau dia bangkit artinya kita harus senang. Kenapa? Karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, ini kan yang kita tahu. Oh ya, dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita ya, contoh. Iya, betul. Nah, adik-adik, firman Tuhan juga mengatakan bahwa kalau kita udah tahu nih, udah baca di dalam Alkitab, udah baca kan, oh dia udah bangkit. Benar.
Tuhan mengatakan bahwa pada waktu itu ketika perempuan-perempuan itu bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka itu menyembah Tuhan. Wah, kenapa? Karena Tuhan telah bangkit. Menyembahnya harus seperti apa adik-adik? Dengan penuh sukacita, jangan secara terpaksa, apalagi sambil marah-marah. Ini kan jam yang harusnya aku pakai buat nonton, tapi kenapa sih harus ibadah gitu? Nah adik-adik, hari ini contoh ini mau katakan bahwa walaupun kita ibadahnya lewat YouTube, kita harus tetap dengan hormat. Oh, hormatnya gimana contoh ini? Siap gerak? Enggak juga, tapi harus dengan hati yang tulus. Kita harus menyembah Tuhan karena Dia sangat mengasihi adik-adik dan contoh ini dan semua orang yang mau menyembah Tuhan Yesus. Nah, udah menyembah, terus ngapain lagi? Kita harus ceritakan. Sekarang contoh ini mau tanya, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, coba periksa, ada mulutnya enggak? Ada ya, kita makan pakai mulut. Terus ada telinganya enggak? Ada. Ada tangannya enggak? Ada. Ada kakinya? Ada. Wah, hebat ya Tuhan kita, Dia hebat. Nah, jadi adik-adik, ketika kita sudah menyembah Tuhan, tadi contoh bilang kita harus pakai mulut kita untuk cerita. Cerita apa? Cerita bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kok bisa? Ya, hari ini kita sama-sama merayakan Tuhan Yesus itu bangkit, yang kita sebut dengan Paskah. Ya, jadi adik-adik, ceritanya gimana contoh ini? Kan kita nggak bisa kemana-mana, tiap hari di rumah, belajar pun dari rumah. Kita belanja pun papa mama pesan aja, kita nggak bisa kemana-mana contoh ini. Nah hari ini contoh ini mau kasih tahu ya, adik-adik bisa ceritakan ke papa mama. Oh ya, hari ini firman Tuhan yang contoh ini sampaikan itu adalah ketika kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit, nah kita harus bersama-sama bersukacita menyembah Tuhan. Nah, bukan cuma itu, kita harus ceritakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Papa, mama, kakek, nenek, koko atau cici, teman-teman di sekolah, begitu kan? Kalian kan kalau misalnya sekolah itu pasti bisa ketemu teman-teman lewat Zoom atau misalnya lewat Google Meet. Nah, kalian kasih tahu, kemarin kami habis merayakan Paskah loh. Nah, apa itu Paskah? Nah, adik-adik cukup bilang, ya Paskah itu adalah hari di mana kami semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, kami bersama-sama merayakan peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, seperti itu adik-adik. Atau adik-adik yang mungkin yang sudah kelas besar itu pasti diizinkan sama papa mama begitu ya untuk pegang HP. Nah, di dalam ketika adik-adik chat sama teman, bagaimana adik-adik bisa memberikan pesan-pesan yang baik begitu kan, supaya temannya bilang, oh ini anak luar biasa ya, temanku ini hebat ya, kata-katanya itu sopan banget. Nah, dengan kata-kata yang sopan, yang baik, itu artinya kita sedang menyembah Tuhan, kita memberikan contoh yang baik gitu ya. Jadi menyembah Tuhan bukan saja kita memuji Tuhan, tetapi dengan kita berkata-kata yang baik itu juga contoh kita menyembah Tuhan Yesus. Itu juga salah satu contoh kita menceritakan kebaikan Tuhan Yesus, seperti itu ya. Jadi adik-adik, contoh ini berharap supaya adik-adik semua walaupun gak bisa kemana-mana, tetapi kita tetap semangat untuk beribadah kepada Tuhan Yesus dan menceritakan kepada semua orang bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit, sehingga banyak orang yang berbondong, maksudnya banyak orang yang pengen mau menyembah Tuhan Yesus, banyak orang yang mau memuji Tuhan. Karena adik-adik semua yang ada di rumah yang sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini punya kerinduan yang besar untuk cerita kepada orang lain, gitu ya. Nah, adik-adik semua, hari ini bersama-sama kita punya ayat hafalan ya. Kita punya ayat hafalan. Contoh Erni berharap adik-adik kita masih bisa menyimak ayat hafalan hari ini. Adik-adik boleh membuka Alkitabnya dari Injil Markus pasal yang ke-16
ayat yang ke-15 bagian B ya. Ayat yang ke-15 bagian B, Contoh Erni akan membacanya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Contoh Erni ulangi ya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, jadi pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Markus pasal 16 ayat 15 bagian B. Ini berharap hari ini, di hari Paskah ini, bersama-sama kita mengingat pesan firman Tuhan hari ini, bahwa ketika kita sudah tahu Yesus bangkit, maka kita harus tetap setia menyembah Tuhan dan jangan lupa memberitakan Injil kepada setiap orang yang kita temui. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Bersama-sama kami sudah mendengarkan firman Tuhan di hari Paskah ini. Paskah mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus telah mati dan bangkit menjadi juru selamat. Karena itu tolong kami supaya seumur hidup kami mau tetap setia memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan tolong kami supaya kami juga punya hati yang peduli kepada teman-teman kami, saudara-saudara kami yang belum percaya kepada Tuhan. Tolong kami supaya kami rajin menceritakan nama Yesus kepada semua orang, supaya banyak orang yang mau memuji dan menyembah Tuhan sama seperti kami, anak-anak sekolah minggu Kepekris Pasar Baru. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat hari Paskah ya adik-adik semua. God bless you. Halo teman-teman, selamat hari Paskah. Hari ini kita akan membuat kartu ucapan Paskah berbentuk telur seperti ini ya. Nah, bahan-bahannya itu lem, kertas, gunting, pensil warna, dan
Adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Dia sudah menyertai kita. Dari awal kita bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan, lalu ada kreativitas. Kita bersyukur untuk semuanya itu. Karena itu mari bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu dengan menaikkan pujian Bapa terima kasih. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus telah bangkit dan menjadi juru selamat kami. Saat ini Chandra mau berdoa buat adik-adik yang sudah mengikuti ibadah Paskah pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka ketika mereka belajar, ketika mereka bermain, walaupun di rumah saja, Tuhan menyertai dan memelihara kehidupan mereka. Berkati juga untuk papa mama yang bekerja, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Dan lebih daripada itu, Tuhan memberkati supaya mereka tetap setia, mengasihi Tuhan Yesus, tetap setia beribadah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih, berkati juga para contoh yang tetap setia memberitakan firman Tuhan kepada kami. Tuhan memberikan hikmat, kepintaran kepada mereka, agar tetap setia membagikan cerita firman Tuhan kepada kami, anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyertai kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini. Itu semua karena berkat kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami anak-anak Tuhan akan berpisah. Kami rindu menerima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Kiranya kasih dari Allah, persekutuan, kekuatan dari Tuhan kami Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus yang tetap setia menyertai kami semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, selamat hari Paskah untuk kita semua. Jangan lupa untuk tetap mengikuti ibadah sekolah minggu setiap hari minggu ya. God bless you.